Halo semuanya, selamat datang di podcast Menatap Duka. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar. Penghilangan orang secara paksa pada 1997 hingga 1998. Di sini sudah ada Yasar, Kalista, dan Hasna. Halo semuanya, siap untuk memulai? Siap. Topik ini penting karena menyangkut hak hidup dan hak untuk tidak hilang begitu saja. Nah betul. Jadi tuh kasus ini adalah kasus yang dimana merupakan perjalanan gelap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, teman-teman. Nah iya, karena dampaknya masih dirasakan keluarga korban sampai saat ini. Kita mulai dari definisi dulu. Yasar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa? Oke, jadi penghilangan paksa adalah tindakan menangkap atau menculik seseorang oleh aparat negara atau pihak yang bertindak atas nama negara, lalu menyembunyikan keberadaan orang itu. Korban tidak diketahui nasibnya, tidak diproses secara hukum, dan keluarga kehilangan akses untuk mencari mereka. Kemudian teman-teman, ini tuh merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana hal ini dilakukan secara terencana dan menargetkan kelompok tertentu seperti aktivis dan juga pro-demokrasi. Hal ini bukan hanya melanggar suatu hak, tapi banyak hak sekaligus hak hidup, hak kebebasan, dan hak keluarga untuk mendapatkan informasi. Lalu, bagaimana dengan kronologi kasus penghilangan paksa 1997 hingga 1998? Yasar, bisa kita mulai? Oke, jadi kita mulai. Pada masa menjelang reformasi, banyak aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Mereka menuntut perubahan politik, mengawal demonstrasi, dan menyuarakan keadilan. Nah teman-teman, di tengah situasi itu sejumlah aktivis diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sebagian dilepaskan kembali, namun mereka setelah kembali itu mengalami trauma yang berat. Kemudian 13 orang tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Nama-nama mereka terus disuarakan dalam aksi Kamisan. Keluarga masih menuntut kejelasan karena tidak ada informasi resmi mengenai keberadaan mereka. Sekarang kita masuk ke aspek hukum. Kalista, bisa jelaskan bagaimana status kasus ini sekarang? Komnas Hak Asasi Manusia sudah menyelidiki dan menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Kemudian, namun proses ini lanjutannya terhambat karena berkas belum dinilai lengkap oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, pembuktian kasus penghilangan paksa memang sulit. Banyak operasi berlangsung secara tertutup, tanpa dokumentasi, sehingga kesaksian dan data sangat terbatas. Belum lagi hambatan politik. Beberapa aktor di masa itu masih memiliki pengaruh, sehingga proses hukum berjalan lambat dan berlapis. Mari kita bahas dampaknya. Hasna, bagaimana dampak penghilangan paksa bagi keluarga korban? Dampaknya sangat berat secara emosional. Mereka hidup dalam ketidakpastian yang panjang, tidak bisa berduka, tapi juga tidak bisa berharap. Itu menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Dampaknya juga administratif. Banyak keluarga kesulitan mengurus dokumen, status, atau hak-hak sipil karena korban tidak pernah dinyatakan meninggal secara resmi. Kemudian, secara sosial, ini menciptakan rasa tidak percaya kita pada negara serta ketakutan kita untuk bersuara, teman-teman. Karena masyarakat melihat bahwa seseorang bisa hilang begitu saja tanpa penjelasan. Mengapa topik ini tetap penting dibahas sekarang? Karena tanpa kebenaran dan kejelasan, luka sejarah tidak pernah selesai. Kita perlu tahu apa yang terjadi agar tidak terulang kembali. Teman-teman, kalian harus mengetahui bahwa penyelesaian bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Dan membahasnya adalah bentuk solidaritas terhadap keluarga korban. Mereka sudah menunggu puluhan tahun, dan ingatan masyarakat adalah kekuatan mereka. Itu dia pembahasan kita tentang penghilangan orang-orang secara paksa 1997 hingga 1998. Terima kasih Yasar, Kalista, dan Hasna sudah berbagi pandangan.
Semoga makin banyak yang memahami konteksnya. Dan semoga penyelesaian tidak berhenti di tengah jalan lagi. Kita semua punya peran menjaga kemanusiaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Oke.